Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang solih dan solihah kelas 5, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring hari ini, yaitu kita akan belajar tentang mengenal nama Allah atau Asmaul Husna. Teman-teman yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar Asmaul Husna yang meliputi Al-Mumit, Al-Hayyu, dan Al-Qayyum serta Al-Ahad. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah membaca dan mencermati penjelasan tentang Asmaul Husna, teman-teman diharapkan mampu menuliskan perwujudan sikap dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, kita awali dengan apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, dalam Asmaul Husna kelas 5 ini kita hanya akan belajar 4 Asmaul Husna, yaitu yang pertama adalah Al-Mumit yang artinya yang maha mematikan. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hayyu yang artinya yang maha hidup. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Dan Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Ahad atau yang maha esa. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Mumit atau yang maha mematikan. Teman-teman, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dan kita tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Semua makhluk yang diciptakan Allah pasti akan menemui yang namanya kematian. Bagaimana agar kita itu bisa mengisi hidup sehingga akhir kehidupan kita itu adalah husnul khotimah atau berakhir dengan kehidupan yang baik. Maka tugas kita adalah dengan mengikuti perintah Allah. Bagaimana caranya? Dengan rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, hormat dan patuh pada orang tua, dan kita juga harus berusaha menjauhi larangan Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara menjauhi hal-hal yang tercela, seperti mencuri, berkelahi, atau menyakiti orang lain. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hayyu atau yang maha hidup. Allah akan hidup kekal selama-lamanya, dan yang maha memberi hidup kepada makhluknya, hidup atau mati manusia atau makhluk yang lainnya itu di dalam kekuasaan Allah. Maka kita tidak bisa memprediksi kapan kematian kita, berapa lama kita akan hidup. Contohnya saja, ada orang yang sakit berat, sudah lama di rumah sakit, tapi Allah belum berkehendak untuk dia itu meninggal, maka orang itu juga akan tetap hidup. Ada juga Allah yang kemudian berkehendak ada orang yang sehat, tapi tiba-tiba kita mendengar tentang berita kematiannya. Dan itu semua adalah kehendak dalam kekuasaan Allah. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah berusaha memelihara kehidupan dan mencari rizki yang sudah disediakan oleh Allah. Bagaimana cara kita memelihara diri sendiri? Yaitu dengan cara contohnya makan dan minum yang teratur, serta berusaha untuk memelihara kesehatan. Dan bagaimana cara kita membantu kelangsungan hidup orang lain? Contohnya adalah dengan cara kita bersedekah, membantu orang yang tidak punya, berupa makanan, minuman, atau hal-hal yang dibutuhkan oleh orang lain. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyum atau yang maha mandiri atau berdiri sendiri. Allah memberikan pendidikan kepada kita manusia agar hidup itu tidak selalu bergantung kepada orang lain. Kita hidup harus punya semangat untuk mandiri. Nah, Ustadzah yakin teman-teman kelas 5 juga sudah berusaha untuk hidup mandiri. Apalagi saat ini kita belajar di rumah ya teman-teman ya. Tentu akan sangat banyak kemandirian yang bisa kita pelajari. Dan tentunya orang tua pasti akan bahagia melihat teman-teman yang bisa mandiri. Contohnya hal-hal yang kecil saja, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah jika besok sudah berangkat sekolah ya. Kemudian berusaha untuk mengambil sendiri semua kebutuhannya tanpa harus meminta tolong kepada orang lain. Kemudian Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Ahad atau yang Maha Esa. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah sudah berfirman, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Al-Ahad sering disebut juga dengan Al-Wahid, yang artinya Allah itu Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya.
Nah, dalam Al-Ahad ini Allah mengajarkan kita selain belajar untuk tidak bergantung pada orang lain, Allah juga mengingatkan agar kita tidak menyekutukan Allah atau menganggap Allah itu sama dengan yang lainnya. Kemudian Asmaul Husna ini dari keempatnya yang kemudian harus kita ketahui adalah apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam Asmaul Husna ini. Yang pertama, Al-Mumit atau yang Maha Mematikan. Di sini Allah memberikan pengajaran kepada kita agar kita bisa mengisi hidup dengan banyak amal solih, karena kita tidak tahu amal mana yang kemudian Allah akan menerima. Berhati-hati dalam berbuat dan bertingkah laku, karena saat apa kita kemudian dimatikan oleh Allah kita tidak tahu. Kita berharap kita dalam keadaan husnul khotimah saat Allah memanggil kita. Dan tentu saja kita diingatkan untuk banyak beribadah. Yang kedua, Al-Hayyu atau yang Maha Hidup. Kita diajarkan agar banyak bersyukur atas nafas yang Allah berikan kepada kita. Banyak bersyukur atas kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan hari ini kita masih bisa hidup, kenikmatan kita memiliki panca indera yang lengkap, dan kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Banyak minta ampun kepada Allah dan juga memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qayyum yang Maha Mandiri. Kita diingatkan agar kita belajar mandiri, tidak banyak meminta pertolongan pada orang lain, berusaha untuk menjadi anak yang mandiri sehingga bisa mengerjakan segala sesuatu dengan sendiri. Yang keempat adalah Al-Ahad atau yang Maha Esa. Tidak menyekutukan Allah dengan selainnya, tidak berbuat syirik atau beribadah bukan karena Allah, dan berusaha untuk beramal hanya karena Allah. Nah, teman-teman yang solih dan solihah, itu tadi penjelasan Ustadzah terkait dengan Asmaul Husna. Semoga Ustadzah bisa memberikan pencerahan dan penjelasan kepada teman-teman. Semoga yang Ustadzah jelaskan ini teman-teman bisa memahami dengan baik. Setelah ini, semoga teman-teman bisa menerapkan hal-hal yang kemudian bisa kita ambil dari Asmaul Husna. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.